Hai sahabat TV 10, Ramadan menjadi bulan yang begitu dinantikan masyarakat beragama Islam, lantaran menjadi bulan yang penuh berkah dan pintu ampunan. Kali ini TV 10 hadir dengan program baru untuk menemani sahabat semua di rumah. 10 Amazing akan menyajikan 10 informasi terbaik untuk Anda. Penasaran kan? Oke, langsung saja kali ini kita akan menyajikan 10 tradisi unik menyambut bulan Ramadan yang ada di Indonesia. Number 1. Yang pertama, kita akan jalan-jalan dulu ke daerah Aceh. Ya, Aceh. Daerah istimewa yang terletak di barat Indonesia dengan populasi sekitar 5,3 juta jiwa ini ternyata memiliki tradisi unik saat menyambut Ramadan tiba. Sebagai salah satu daerah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, Aceh memiliki banyak tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Salah satu tradisi itu adalah megang, atau juga dikenal dengan berbagai sebutan antara lain mak megang, hagi mamagang, uro megang atau uro kenekoh. Megang atau mak megang adalah tradisi membeli daging sapi, lalu memasaknya dan kemudian menyantapnya bersama-sama keluarga. Namun ada juga masyarakat yang menambah menu masakannya dengan daging kambing, ayam, juga bebek. Jika pada hari-hari biasa masyarakat Aceh terbiasa menikmati makanan dari sungai maupun laut, maka menyambut hari istimewa yaitu hari megang, masyarakat Aceh merasa daging sapi atau lembu yang terbaik untuk dihidangkan. Megang sangat penting bagi semua lapisan masyarakat di Aceh, karena sesuai dengan anjuran agama Islam, datangnya bulan Ramadan sebaiknya disambut dengan meriah. Megang biasanya dilakukan selama 3 kali dalam setahun, yaitu 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan, 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan 2 hari menjelang Idul Adha. Rupanya megang ini sudah dijalankan sejak masa Sultan Iskandar Muda pada abad ke-16. Dalam buku Perayaan Megang dalam Perspektif Hukum Islam oleh Iskandar pada 2010 disebutkan pada masa itu Sultan meminta untuk memotong lembu atau kerbau. Kemudian daging-dagingnya dibagikan kepada rakyat sebagai wujud syukur sekaligus untuk menyambut Ramadan. Ada pula yang menyebutkan bahwa perayaan megang ini dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda sebagai wujud rasa syukur raja menyambut datangnya bulan Ramadan. Sehingga dipotonglah lembu atau kerbau, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada rakyat. Setelah perang dan masuk penjajah Belanda, tradisi tersebut juga masih dilakukan, yang dikoordinir oleh para hulu balang sebagai penguasa wilayah. Begitulah hingga saat ini tradisi megang terus dilestarikan dan dilaksanakan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam kondisi apapun. Biasanya saat megang berlangsung, anak maupun kerabat yang merantau atau tinggal di tempat jauh juga akan pulang untuk merayakannya. Sehingga tradisi ini pun begitu syarat akan makna kebersamaan. Number 2. Dari Aceh, kita akan beralih ke Sumatera Barat nih sahabat 10 Amazing. Jika di Aceh ada tradisi megang, maka di Sumatera Barat ada sebuah tradisi malamang atau memasak lamang. Malamang dalam bahasa Minangkabau berarti membuat lemang. Uniknya, tak seluruh daerah di Sumatera Barat punya tradisi ini loh. Hanya beberapa kabupaten dan kota saja seperti Padang Pariaman, Pariaman, Padang, dan sejumlah daerah lain. Malamang merupakan salah satu tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Sumatera Barat pada berbagai perayaan besar maupun acara keluarga, termasuk dalam menyambut bulan Ramadan. Tradisi malamang telah berlangsung sejak ratusan tahun silam dan berlangsung secara turun-temurun sampai sekarang. Menurut Tambo atau kisah yang meriwayatkan tentang asal-usul dan kejadian masa lalu yang terjadi di Minangkabau, tradisi ini berlangsung dari peran Syekh Burhanuddin atau pembawa ajaran Islam di Minangkabau. Saat itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyampaikan ajaran agama Islam serta bersilaturahmi ke rumah penduduk.
Dari kunjungannya, masyarakat sering memberikan makanan yang masih diragukan kehalalannya. Dia pun menyarankan kepada masyarakat yang dikunjungi agar mencari bambu, kemudian mengalasnya dengan daun pisang muda. Setelah itu dimasukkan beras ketan putih dan santan, kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar. Syekh Burhanuddin pun menyarankan kepada setiap masyarakat agar menyajikan makanan lamang ini menjadi simbol makanan yang dihidangkan dalam silaturahim. Tujuan malamang memang sebagai sarana berkumpul dan mempererat tali silaturahmi. Biasanya lamang dibuat dalam jumlah banyak. Proses pembuatan lamang dimulai dari mencuci si puluik atau beras ketan, kemudian dikeringkan, lalu dimasukkan dalam bambu sepanjang 60 cm yang sebelumnya telah diberi alas daun pisang muda. Setelah itu beri santan, garam, dan vanila secukupnya. Masak menggunakan kayu bakar. Proses membuat lamang hingga masak atau matang bisa memakan waktu sekitar 5 jam dengan api kecil. Tradisi ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara bersama oleh sekelompok atau kerabat. Tujuannya untuk sarana berkumpul dan mempererat tali silaturahmi menunggu datangnya bulan Ramadan. Biasanya, lemang dibuat dalam jumlah yang banyak dan disajikan untuk kudapan dalam acara Maulid Nabi di surau-surau yang berada di wilayah Minangkabau. Sehingga lemang berkaitan erat dengan nilai kekompakan ini, sahabat 10 Amazing. Number 3. Setelah dari Aceh dan Sumatera Barat, kita terbang ke Bangka Belitung dan Riau. Setiap menjelang bulan Ramadan, sahabat 10 Amazing, masyarakat Bangka Belitung dan Riau mempunyai tradisi untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu Mandi Belimau. Mandi Belimau adalah tradisi menyambut bulan Ramadan oleh masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Bangka Belitung dan Riau. Tradisi Mandi Belimau merupakan tradisi yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini. Mandi Belimau artinya pencucian atau pensucian lahir dan batin menggunakan air limau. Di Bangka Belitung, tradisi Mandi Belimau sudah ada sekitar 300 tahun yang lalu dan sempat berhenti. Namun tradisi ini dijalankan lagi sejak beberapa tahun yang lalu. Tradisi Mandi Belimau dimulai dengan ziarah ke makam tokoh masyarakat atau ke pahlawan yang sangat dihormati. Selepas melakukan ziarah, masyarakat pergi ke tempat acara Mandi Belimau. Air limau dibuat dengan beberapa bahan yang ditentukan oleh para kaum pandai dan kaum ulama terdahulu. Bahan-bahan untuk membuat air limau antara lain daun pandan wangi, daun serai wangi, mayang pinang, daun limau, daun soman, daun liman, daun mentimun, akar siak-siak, daun limau purut, dan buah limau purut. Bahan-bahan tersebut dipilih karena keharumannya. Keharuman bahan-bahan tersebut baik untuk penyambutan bulan Ramadan dan pembersihan diri. Sebelum air limau disiram ke seluruh badan, masyarakat sering menguatkan niat dalam rangka menyambut dan menjalani kewajiban puasa nantinya. Setelah air limau membasahi seluruh badan, kebanyakan tidak dibilas dengan air biasa. Hal ini dimaksudkan agar keharuman menyatu dengan badan. Setelah mandi belimau, sanak keluarga beserta tetangga bersalam-salaman dan meminta maaf antar sesama. Hal ini yang dimaksudkan dengan mensucikan diri secara lahir dan batin. Rangkaian kegiatan adat Mandi Belimau itu adalah simbol-simbol tradisi yang baik untuk perenungan dan pensucian diri, baik lahir maupun batin. Selain itu, dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai sejarah perjuangan para pendahulu, seperti kepahlawanan Depati Bahrin, Depati Amir, dan lainnya nih sahabat 10 Amazing. Number 4. Oke, sahabat 10 Amazing, masih semangat dong tentunya. Kita lanjut ke Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo merupakan sebuah tatanan kebudayaan dan tradisi dari para leluhur Gorontalo terdahulu yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi sebuah peradaban yang berkarakter dan berkepribadian luhur.
Dari sekian banyak pengaruh budaya luar yang ada di Gorontalo, pengaruh kebudayaan Islam dari masyarakat Arab lah yang paling kuat dan paling mudah diterima oleh masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu, setiap adat istiadat masyarakat Gorontalo pasti memiliki kaitan dan warna keagamaan Islam yang sangat kuat. Situasi ini pun yang membuat Jazirah Semenanjung Gorontalo dijuluki sebagai Bumi Serambi Madinah, karena masyarakatnya dikenal memegang teguh dan mempraktekkan agama Islam dalam setiap sendi-sendi kehidupan dan adat tradisi sehari-hari, atau dikenal dengan filosofi Gorontalo beragama Islam, Islam adalah orang Gorontalo, serta dikenal pula dengan sifat terbuka, ramah, dan toleran terhadap para pendatang yang hijrah merantau di Gorontalo. Layaknya kaum Ansar Madinah yang ikhlas menerima kedatangan kaum muhajirin, salah satu tradisi di Gorontalo adalah Mohibada. Tradisi turun-temurun ini dilestarikan oleh para perempuan di Gorontalo, khususnya menjelang bulan Ramadan. Tradisi unik ini dilakukan oleh para perempuan Gorontalo untuk menjaga dan mempercantik kulit mereka selama Ramadan. Mohibada adalah tradisi masyarakat Gorontalo yang berarti menggunakan bedak dengan ramuan rempah-rempah tradisional sebagai baluran wajah atau masker. Menariknya, masker ini dibuat dari campuran aneka rempah-rempah, antara lain homopoto atau kencur, bungale atau bangle, dan alawahu atau kunyit. Untuk mendapatkan khasiat maksimal, disarankan untuk menggunakan campuran tepung beras ketan agar hasil adonan masker lebih halus. Cara membuat ramuan Mohibada cukup sederhana. Pertama, beras ketan direndam. Kemudian beras yang sudah direndam ditumbuk bersama aneka rempah hingga tercampur halus seperti tepung. Sehingga ramuan Mohibada siap dioleskan ke wajah. Bedak Mohibada biasanya dipakai oleh masyarakat Gorontalo saat memasuki bulan Ramadan. Kurangnya cairan tubuh saat berpuasa dapat membuat kulit terasa kering. Apalagi suhu udara di kota Gorontalo cenderung panas. Nah, Mohibada ini dapat membuat kulit terasa lembab. Meski demikian, gak ada larangan bahwa Mohibada tidak boleh dipakai di luar bulan Ramadan. Ramuan ini bisa dipakai kapan saja. Tradisi Mohibada sampai saat ini masih berlanjut. Kaum wanita, terutama para gadis, masih banyak yang terlihat mengoleskan ramuan ini di wajahnya. Bukan hanya aromanya yang harum sepanjang hari, kulit kita juga menjadi kencang, sehat berseri. Gimana nih sahabat 10 Amazing? Penasaran mau coba nggak di rumah? Number 5. Setelah beberapa tradisi sebelum Ramadan di daerah luar Jawa, sekarang kita ke tradisi di Pulau Jawa, sahabat 10 Amazing. Kita ke Jawa Barat dulu ya. Provinsi yang dikenal dengan suku Sundanya ini ternyata memiliki tradisi yang unik untuk menyambut bulan Ramadan. Munggahan. Munggahan adalah tradisi masyarakat Islam suku Sunda untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang dilakukan pada akhir bulan Sya'ban atau 1 atau 2 hari menjelang bulan Ramadan ini sahabat 10 Amazing. Munggahan berasal dari bahasa Sunda unggah yang berarti naik, yang bermakna naik ke bulan yang suci atau tinggi derajatnya. Tradisi munggahan dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah untuk membersihkan diri dari hal-hal yang buruk selama setahun sebelumnya dan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bentuk pelaksanaannya pun bervariasi. Umumnya berkumpul bersama keluarga dan kerabat, makan bersama atau botram, saling bermaafan dan berdoa bersama. Selain itu, ada pula yang mengunjungi tempat wisata bersama keluarga, berziarah ke makam orang tua atau orang soleh, atau mengamalkan sedekah munggah atau sedekah pada 1 hari menjelang bulan puasa. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini telah menjadi kebudayaan dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi antar masyarakat. Masyarakat Sunda sendiri terkenal dengan tingkatan emosional kekerabatan yang tinggi. Masyarakat Sunda juga dikenal sebagai suku yang tidak terbiasa merantau terlalu jauh. Munggahan pun dipilih menjadi bagian dari proses untuk menjaga kekerabatan. Jarak yang dekat memungkinkan mereka untuk munggah.
Seiring berkembangnya zaman, prosesi munggahan pun memiliki beberapa perubahan. Dalam masyarakat milenial dan kosmopolitan, munggahan dilakukan dengan berkumpul bersama rekan sejawat. Mereka menyelenggarakan munggahan dengan makan bersama di restoran atau berpelesiran ke tempat wisata. Oleh sebab itu, secara filosofi, munggahan dapat diartikan sebagai prosesi penyambutan bulan puasa yang penuh kemuliaan, sehingga umat muslim akan merasa bahagia dan dinaikkan derajatnya. Tradisi munggahan sejak dulu hingga kini masih terlaksana dengan baik dan penuh antusias oleh masyarakat muslim, khususnya yang berada di tanah Sunda. Pada beberapa daerah ada berbagai istilah berbeda dalam menyebut munggahan. Bagi masyarakat Bandung, munggahan disebut papajar. Papajar juga digunakan untuk menyambut bulan Ramadan yang ada di Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, dan daerah sekitarnya. Sementara di Bogor, munggahan disebut dengan cucura. Ternyata nih sahabat 10 Amazing, tak hanya di kawasan Jawa Barat, tradisi munggahan juga dikenal di daerah Jawa Tengah dengan istilah punggahan. Keduanya merupakan tradisi yang sama, hanya berbeda wilayah. Baru 5 tradisi di daerah Indonesia ini sahabat 10 Amazing. Masih ada 5 daerah lagi yang akan kita sampaikan. Jangan kemana-mana ya, stay tune di TV 10 yang menginspirasi dan edukasi. Sahabat 10 Amazing, masih stay di TV 10 kan? Kalau di segmen pertama tadi kita sudah sampaikan 5 tradisi sebelum Ramadan di Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung dan Riau, Gorontalo serta Jawa Barat. Sekarang kita akan lanjut ke 5 daerah berikutnya. Masih penasaran kan? Yuk langsung saja. Number 6. Kali ini kita masih jalan-jalan di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menyambut bulan Ramadan yang biasa dilakukan masyarakat di Jawa Tengah dan Yogyakarta yaitu padusan. Padusan berasal dari bahasa Jawa adus yang berarti mandi. Makna padusan bagi masyarakat Jawa adalah menyucikan diri serta membersihkan jiwa dan raga dalam menyambut datangnya bulan suci. Tujuannya agar saat Ramadan datang umat Islam dapat menjalani ibadah dalam kondisi suci lahir maupun batin. Tradisi yang merupakan warisan leluhur yang dilakukan secara turun-temurun ini dijalani dengan cara berendam atau mandi di sumur-sumur atau sumber mata air. Selain itu, bila ditelisik lebih jauh, padusan memiliki makna yang sangat dalam, yaitu sebagai media untuk merenung dan introspeksi diri dari berbagai kesalahan yang telah dibuat pada masa lalu. Oleh karena itu, semestinya ritual ini dilakukan seorang diri di tempat yang sepi. Dalam sepi, diharapkan muncul kesadaran diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dalam kondisi hening akan hadir keyakinan dan kesadaran untuk melangkah memasuki bulan Ramadan yang suci sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Akan tetapi, akhir-akhir ini telah terjadi pergeseran nilai terhadap ritual yang merupakan tradisi leluhur ini. Padusan yang seharusnya dilakukan seorang diri kini berubah menjadi mandi atau berendam beramai-ramai di satu mata air sehari sebelum menjalani ibadah puasa Ramadan. Padusan yang tadinya sakral lambat laun berubah menjadi komoditas pariwisata. Imbas dari pergeseran nilai adalah lahirnya beberapa tempat yang menjadi objek wisata padusan. Di tempat wisata ini, masyarakat beramai-ramai melakukan ritual padusan. Keunikan tradisi leluhur ini bahkan menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, padusan menjadi salah satu budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat saat ini banyak memaknai padusan sebagai ritual mandi tanpa melepas pakaian secara massal pada satu hari menjelang Ramadan. Padahal lebih dari itu, padusan memiliki makna membersihkan jiwa dan raga sehingga benar-benar siap dalam menyambut bulan suci Ramadan. Selain itu, padusan juga seharusnya dimaknai sebagai media untuk merenung dan introspeksi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Padusan digelar pada sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Untuk Jawa Tengah, lokasi padusan banyak ditemukan di Klaten, antara lain Umbul Manten, Objek Mata Air Cokro, Umbul Ponggok, Umbul Nilo, Umbul Kapilaler, dan Umbul Cokro. Kegiatan serupa juga dilakukan di Umbul Petilasan Joko Tingkir di Semarang. Ribuan warga yang bukan hanya berasal dari Semarang memadati petilasan ini untuk menjalani padusan. Sedangkan di Yogyakarta, tradisi padusan dilakukan pada sejumlah lokasi yang memiliki sejarah. Sebut saja Umbul Pajangan di Sleman, Sendang Kelangkapan di Sleman, dan Sendang Ngepaslor di Sleman. Selain itu, ritual padusan di Yogyakarta juga diselenggarakan pada sejumlah pantai di kawasan Gunung Kidul. Number 7. Masih dari Provinsi Jawa Tengah nih sahabat 10 Amazing, kita ke Banyumas. Di Banyumas ada juga tradisi untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Seminggu sebelum memasuki bulan Ramadan, masyarakat Banyumas, Jawa Tengah biasanya melakukan tradisi Perlon Unggahan. Perlon Unggahan adalah sebuah tradisi yang digelar sepekan sebelum bulan Ramadan oleh warga Desa Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kata unggahan berasal dari bahasa Jawa unggah yang artinya naik atau masuk, berasal dari kata munggah yang bermakna sama. Tradisi unggahan ini dilaksanakan menjelang bulan Ramadan sebab tujuannya adalah menyambut bulan suci umat Islam tersebut. Selain itu, tujuan unggahan yakni berdoa kepada Tuhan agar selalu diberi keselamatan dan kesejahteraan sepanjang tahun. Tradisi ini sudah ada sejak para wali songo menyebarkan Islam di tanah Jawa. Para wali menggunakan cara tradisi ini sebagai salah satu syiar Islam. Sebab kentalnya budaya atau ritual di tanah Jawa pada zaman dahulu. Pada akhirnya terjadilah akulturasi antara budaya yang kental animisme dengan sentuhan nuansa Islami. Perlon Unggahan dimulai dari mengunjungi makam Bono Keling tanpa alas kaki dengan menjinjing ambeng. Di makam Bono Keling tersebut, 6 kasepuhan berdoa atau ziarah dengan khusyuk. Kasepuhan tersebut terdiri dari Kasepuhan Kiai Mejasari, Kiai Padawirja, Kiai Wiryatpada, Kiai Padawitama, Kiai Wangsapada, dan Kiai Naya Leksana. Setelah itu diadakan makan besar yang diramaikan oleh warga sekitar. Tersedia berbagai macam makanan tradisional, namun yang pasti harus ada adalah nasi bungkus, serundeng sapi, dan sayur becek atau berkuah. Uniknya, serundeng sapi dan sayur becek harus disajikan oleh 12 lelaki dewasa ataupun dapat disesuaikan dengan jumlah korban sapi yang disembelih. Setelah itu, biasanya para warga akan berebut makanan tersebut dengan mitos dapat menambah keberkahan di bulan Ramadan. Upacara Perlon Unggahan ini tak hanya diikuti oleh peserta Trah Bono Keling, tapi juga masyarakat umum di Bono Keling bisa mengikuti upacara ini. Biasanya, masyarakat diperbolehkan berziarah ke makam salah satu leluhur di sana. Tradisi ini bermula dari ajaran yang dibawa oleh Kiai Bono Keling yang konon berasal dari daerah sekitar Purwokerto, tepatnya berasal dari Pasir Luhur yang dipercaya bekas kekuasaan dari kerajaan Pajajaran. Setiap orang yang ingin mengikuti upacara adat Perlon Unggahan diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat yang sudah ditentukan. Bagi pria, mereka diwajibkan mengenakan jubah hitam beserta ikat kepala dan sarung jarik. Sementara buat wanita, mereka diwajibkan mengenakan kebaya hitam dengan bawahan jarik. Pakaian hitam yang dipakai bermakna langgeng dalam arti langgeng, untuk bisa melestarikan adat dan tradisi. Sementara ikat kepala melambangkan mengikat hawa nafsu, sedangkan makna sarung bahwa setiap orang harus punya tujuan yang satu, tidak berbelok-belok arah. Number 8. Setelah dari Banyumas nih sahabat 10 Amazing, kita akan menyeberang ke Pulau Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan Utara, yaitu berada di daerah Nunukan. Sebagaimana diketahui dalam masyarakat Nunukan atau Tidung, dikenal ada banyak sekali nilai-nilai kearifan lokal yang penuh makna. Setiap menyambut Ramadan, berbagai kegiatan dilakukan masyarakat yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Tradisi unik dari Kalimantan Utara ini adalah Magong. Masyarakat Nunukan atau suku Tidung biasa menyebutnya Malam Magong.
Malam Magong sendiri dilakukan untuk menyambut bulan puasa, yang dimana masyarakat menyalakan lampu yang terbuat dari bambu atau dari kaleng minuman bekas yang dalam bahasa Tidung yang disebut magong atau biasa disebut obor. Hal ini dimaknai ungkapan masyarakat Tidung yang menyambut bulan Ramadan penuh ceria dan bahagia dalam menyambut bulan puasa. Malam Magong sendiri ada waktu-waktu sendiri untuk melaksanakannya. Biasanya dilakukan sebelum sholat maghrib dan isya, serta sholat sunnah tarawih. Nantinya lampu itu ditaruh di depan rumah atau juga bisa ditaruh di sudut-sudut rumah. Pelita atau obor yang dipasang di depan rumah dengan tujuan untuk menerangi jalan. Tradisi ini sudah ada dari sejak lama dan sampai saat ini sudah menjadi suatu tradisi oleh masyarakat suku Tanah Tidung. Dengan diadakannya Magong menandakan bagi umat Islam untuk melakukan persiapan khusus menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Islam memang sangat menginginkan kaumnya untuk menahan nafsu. Bila nafsu tidak dikendalikan bisa menjerumuskan manusia ke lembah kenistaan. Selamatan sudah menjadi tradisi di Tidung, jauh sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Selamatan Magong juga dibarengi dengan kegiatan doa bersama baik di rumah atau masjid atau musola. Wah, gak kebayangkan sahabat 10 Amazing bagaimana suasananya. Mungkin bisa menjadi pengingat masa lampau dulu ya sahabat 10 Amazing. Number 9. Kita lanjut ke Sulawesi Selatan ya sahabat 10 Amazing, tepatnya di Makassar. Diyakini sebagai bulan yang penuh berkah, ada banyak tradisi yang dilakukan umat muslim untuk menyambut Ramadan. Salah satunya yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar, yakni tradisi Suru Maca. Suru Maca sendiri berasal dari bahasa Bugis Asuro yang berarti meminta dan maca yang berarti membaca. Tradisi ini pun telah eksis sebelum Islam datang. Tradisi Suru Maca merupakan kegiatan menyambut Ramadan dengan membaca doa secara bersama-sama untuk dikirim kepada leluhur. Selain mengirimkan doa, tradisi Suru Maca ini pun menjadi sebuah penghormatan kepada leluhur yang telah tiada dan sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan rohani sebelum melaksanakan ibadah puasa. Biasanya tradisi ini dilaksanakan sepekan sebelum Ramadan datang. Masyarakat Muslim Bugis meyakini doa yang dikirim kepada leluhur yang sudah tiada sebagai bentuk untuk membersihkan jiwa dan rohani sebelum melakukan ibadah di bulan puasa. Tradisi Suru Maca dipimpin oleh Puangkate atau khotib atau pandrita atau orang pintar yang dituakan masyarakat. Setelah doa dilantunkan, kemudian acara selanjutnya adalah makan bersama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mendapat berkah. Makanan yang biasa disajikan adalah makanan khas suku Bugis, seperti unti tekne atau pisang raja, soko ugi atau ketan hitam dan putih, umba-umba atau onde-onde, hingga lauk pauk berbahan dasar ayam seperti opor ayam dan ayam goreng tumis. Pilihan makanan pada tradisi Suru Maca ini menyimpan filosofi tersendiri. Hidangan yang identik dengan tepung, gula merah, dan kelapa misalnya, menggambarkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Makanan pokok seperti nasi putih, beras ketan, ayam, serta ikan menggambarkan kehidupan yang mapan dan berkecukupan. Umumnya, tradisi Suru Maca juga diikuti dengan ziarah ke makam para leluhur, penyiar Islam, serta saudara dan keluarga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengingat atas kematian. Number 10. Sekarang kita akan terbang jauh ke pulau paling timur Indonesia, sahabat 10 Amazing. Ya, Papua. Papua yang dikenal dengan tradisi bakar batu ini biasanya menggunakan daging babi nih sahabat 10 Amazing. Di sebagian masyarakat pedalaman Papua yang beragama Islam atau saat menyambut tamu muslim, daging babi bisa diganti dengan daging ayam, bebek, domba, atau kambing. Atau bisa pula dimasak secara terpisah dengan babi. Tradisi bakar batu punya nama berbeda pada tiap-tiap daerah yang melangsungkannya. Misalnya di Paniai, ritual itu dinamakan Gapila. Di Wamena dinamakan Kit Oba Isogoa.
dan di Jayawijaya dikenal sebagai Barapen. Nah, di Jayawijaya sendiri ini terdapat daerah yang melaksanakan tradisi bakar batu untuk menyambut datangnya bulan Ramadan nih sahabat 10 Amazing. Upacara bakar batu sendiri adalah ritual memasak bersama dengan menggunakan batu yang panas. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi penting di Papua yang bertujuan untuk mengumpulkan masyarakat, mengungkapkan rasa syukur, dan menjalin keakraban antar warga. Sebagaimana lazimnya, upacara ini diselenggarakan menggunakan sajian daging babi. Namun kali ini di wilayah distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, acara adat bakar batu ini menggunakan sajian daging sapi dan ayam, mengingat mayoritas masyarakat Walesi beragama Muslim. Ini menunjukkan bahwa tradisi pesta bakar batu di Papua adalah wujud tingginya toleransi masyarakat di Papua. Masyarakat menyebutnya pesta bakar batu karena benar-benar batu dibakar hingga panas atau membara. Kemudian bagian atasnya ditumpuk makanan yang akan mereka masak. Pesta bakar batu di Papua ini melalui persiapan yang panjang sebelum masyarakat melakukan prosesinya. Selain bentuk rasa syukur, masyarakat juga meyakini dengan melaksanakan tradisi ini akan menguatkan rasa kebersamaan. Semua warga yang terlibat akan merasa lebih dekat saat proses memasak bersama. Oleh karenanya, tradisi ini sekarang tidak hanya mereka lakukan untuk mengumpulkan warga kampung, namun kini juga untuk menyambut tamu dari luar, seperti kepala daerah, gubernur, hingga presiden, atau untuk simbol perdamaian antar suku yang tak lagi bertikai. Ritual adat pesta bakar batu di Papua juga merupakan simbol kesederhanaan masyarakat, yang pedoman utamanya adalah persamaan hak, keadilan, dan tradisi sakral ini sahabat 10 Amazing sudah berlangsung turun-temurun hingga kini. Oke, sahabat 10 Amazing, itulah tadi 10 tradisi unik yang dilakukan di beberapa daerah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Unik-unik bukan? Semoga bermanfaat sahabat 10 Amazing. Nantikan terus ya 10 Amazing di episode berikutnya. Tentunya hanya di saluran TV kesayangan Anda ini, TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye-bye.